Akhirnya, aku menemukanmu. Cepat, dan bayar hutangmu 200.000. Kapan kau akan mengembalikannya? 200.000. Abiau, itu 50.000. Jangan khawatirkan bunganya. Cepat, dan bayar aku kembali. Aku punya uang nih, ambil dulu. Sisanya akan kuberikan kalau sudah ada. Kau memperlakukanku seperti pengemis. Cepat bayar aku kembali. Bioge, cewek ini lumayan cantik. Kita bisa dapat 200.000 untuknya di pasar gelap. Tidak, kalian tidak bisa. Kalian mengambil tujuku. Ini ilegal. Bawa gadis itu. Tidak, tidak. Berhenti. Kau mau ikut campur urusan kami? Kami akan menghajarmu juga. Bagaimana jika aku tetap ikut campur? Sepertinya kau cari masalah. Saudara-saudara, hajar dia. Lumayan juga, nak. Kau punya beberapa jurus. Sekarang kau akan mati. Itu tangan yang memukul ibuku. Tanganku. Tanganku patah. Pergi dari sini. Tunggu saja kau. Ibu. Nah, benarkah kau? Kau kembali. Ibu, ini aku. Aku kembali. Nah, kau di mana saja selama ini? Tahukah kau? Ayahmu dan aku mencarimu kemana-mana. Kami berharap setiap hari, memikirkanmu setiap malam, merindukan kepulanganmu. 6 tahun. Kau membuatku sakit, nak. Bu, aku bergabung dengan tentara, pasukan khusus. Kami tidak diizinkan menghubungi keluarga kami. Bagus. Senang kau kembali. Bu, siapa gadis kecil ini? Namanya Kiki. Dia anakmu dan Siun. Dia anakku. Oh, Kiki, bukankah kau merindukan ayah dan ibumu? Cepat, panggil dia ayah. Bukan, dia bukan ayahku. Dia benar-benar ayahmu. Ayolah, panggil dia. Ayah. Ibu, aku sudah lama pergi. Wajar kalau dia nggak mau manggil aku ayah. Bisa dimaklumi. Kiki, nenek, aku merasa sakit. Bu, ada apa dengan Kiki? Kiki menderita leukemia. Untuk mengobatinya, ayahmu dan aku menghabiskan semua yang kita punya. Kita tidak punya pilihan selain meminjam 50.000 dari Sang Biao. Tapi sekarang, dia ingin 200.000 kembali. Begitulah cara lintah darat beroperasi. Tapi mulai sekarang, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Benarkah? Benar, Bu. Bagaimana dengan Siun? Apa dia tidak peduli padamu? Bukan begitu. Saat Kiki berumur 2 tahun, keluarga Lin memaksa Siun untuk pergi bersama mereka. Ayahmu pergi untuk berunding dengan mereka. Dan berakhir dengan kaki patah. Keluarga Lin, 6 tahun lalu kau membuang tubuhku di sungai Dongjiang. Sekarang kau telah mengambil istriku dan melukai ayahku. Aku bersumpah, aku tidak akan tenang sampai aku membalas dendam ini. Ngomong-ngomong, ku dengar Siun akan menikah dengan putra sulung keluarga Lin. Sudah ditetapkan seminggu dari sekarang. Siun akan menikah. Apa dia melupakan aku dan anak kita? Tidak. Untuk wanita dari keluarga kaya seperti Siun, terkadang mereka benar-benar tidak punya pilihan. Bu, jangan khawatir. Jika Siun dipaksa, aku akan menyelamatkannya. Tidak, kau tidak bisa. Keluarga Lin berkuasa dan berpengaruh. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Bu, putramu bukan orang tidak berguna yang sama seperti dulu. Sekadar keluarga Xiao, bukan apa-apa bagiku. Hei, Pak Tuaye, lihat siapa yang kembali. Ayah. Xiaofan. Xiaofan, kau kembali. Ayah, rambutmu sudah memutih. Selama ini, di mana kau berada? Anakku, pergi bergabung dengan tentara dan pasukan khusus. Bagus. Bagus, kau kembali. Ayah, ibu. Ayah dan ibu, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kalian ditindas lagi dan tidak akan pernah menderita lagi. Nah, ibu tidak memintamu untuk menjadi sangat sukses. Selama kau dan Kiki bisa aman dan sehat, itu saja yang penting. Sayang sekali.
Kiki dia. Bu, aku telah mempelajari beberapa hal di tentara selama ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan Kiki. Benarkah? Bagus sekali. Tapi untuk menyembuhkan penyakit Kiki, aku masih kekurangan satu hal. Apa itu? Lupakan saja, Bu. Ibu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahu Ibu. Ibu akan tahu nanti. Untuk menyembuhkan Kiki, aku harus memurnikan pil emas 9 putaran. Dan untuk itu, aku harus memiliki tungku alkimia. Kiki, apa kau suka ransel itu? Tidak, jelek sekali dan mahal. Berapa harganya? Halo, yang ini pesanan khusus dari Anime Works. Harganya 500. Terlalu mahal, aku tidak mau. Kakek dan nenek mendapatkan uang untuk membeli obat untuk Kiki. Tas sekolahku belum rusak. Aku masih bisa membawanya. Kiki, ayah punya uang. Aku mampu membelinya. Mulai sekarang, ayah akan menghasilkan uang untuk menghidupimu. Oke. Kiki sakit. Dia sekarat. Bahkan jika kita membelinya, itu tidak akan ada gunanya. Sebenarnya aku tahu aku sakit. Dan sakit parah. Teman-teman sekelasku semua bilang aku pemboros uang. Bahwa itu akan membutuhkan banyak sekali uang. Kiki, apa kau percaya pada ayah? Ayah punya cara untuk menyembuhkanmu. Tidak hanya aku akan menyembuhkan penyakitmu, tetapi aku juga akan dengan aman membawamu untuk melihat ibu. Kalau begitu, mari kita berjanji kelingking. Janji kelingking bertahan selama 100 tahun, tidak ada kecurangan. Ayah, kau memanggilku apa? Ayah. Xiun, putri kita akhirnya mengenaliku. Dia juga bilang dia merindukanmu. Tunggu, beberapa hari lagi aku akan menjemputmu. Halo, besok salah satu dari 4 keluarga besar Jiangqin yaitu akan mengadakan pameran artefak magis. Apakah Anda tertarik untuk hadir? Artefak magis. Kiki, maafkan ibu. Ibu tidak bisa kembali untuk melihatmu. Jangan membenci ibu. Nona, kau memikirkan putrimu lagi. Cepat singkirkan fotonya. Beberapa hari lagi adalah pernikahanmu dengan putra tertua keluarga Xiao. Jika karena hal-hal ini kau menyinggung keluarga Xiao, maka itu akan menjadi bencana. Wuma, aku tahu. Yifan, dengan rahmat rohmu di surga, tolong lindungi Kiki dan biarkan dia tumbuh sehat. Tuan Ye, dan ini adalah Zhu Baocheng, kepala keluarga Zhu. Dia bersemangat tentang Taoisme dan suka mengoleksi artefak magis. Hari ini, kita akan meminta dia untuk memperkenalkan. Ini adalah Tuan Ye yang sering disebutkan ayahmu. Tuan Ye, lewat sini. Tuan Ye, pameran yang saya tampilkan ini, semuanya hasil kerja keras saya seumur hidup. Dikumpulkan dari seluruh dunia. Ini adalah jimat Mojin. Legenda mengatakan bahwa selama periode 3 kerajaan, Cao Cao mendirikan 18 perampok makam Mojin untuk menggali makam, mengumpulkan dana. Jimat Mojin di tanganku ini adalah salah satu dari 18 itu. Tuan ketiga Zhu, apakah Anda yakin ini adalah jimat Mojin asli? Jika itu asli, itu memiliki nilai arkeologis yang signifikan. Jika Tuan ketiga mengatakan itu asli, maka itu pasti asli. Coba pikirkan, akankah Tuan ketiga melirik? Sesuatu yang biasa. Tuan ketiga, saya ingin tahu, apakah Anda bersedia untuk berpisah dengan jimat Mojin ini? Saya bersedia menawarkan 10 juta. Tuan Ye, ini adalah sarira yang ditinggalkan setelah seorang penyihir Indonesia meninggal. Totalnya ada 108. Dan ini salah satunya.
Ini salah satunya. Aku pernah mendengar tentang ini. Setelah kematiannya biksu terkemuka ini, secara anumerta dihormati sebagai bodhisattva oleh keluarga kerajaan Indonesia, legenda mengatakan bahwa sarira yang ditinggalkan setelah kematiannya memiliki kekuatan biksu tersebut, mampu menangkal bencana dan kemalangan. Tuan Ye, apa pendapatmu tentang barang-barang ini? Benda-benda di sini hanyalah barang antik biasa. Tidak ada yang istimewa. Anak muda, aku ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Kau berani meremehkan barang-barang yang kupamerkan? Jadi bagaimana? Barang-barang yang kau jual ini, selain untuk pamar dan penelitian, pada akhirnya hanyalah benda-benda duniawi. Mereka tidak bisa dianggap sebagai artefak magis. Sombong sekali. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kau anggap sebagai harta karun sejati? Menurutku, hanya benda yang dijual oleh hukum langit dan bumi, yang bisa dianggap sebagai artefak magis sejati. Misalnya, jim atau seperti jimat 5 guntur dapat memerintahkan guntur. Atau pedang terbang. Dengan satu pikiran, seseorang dapat terbang ribuan mil dalam sekejap. Ribuan mil dalam sekejap mata. Tuan Ye, hal-hal seperti itu tidak ada dalam kenyataan. Hanya karena kau belum melihatnya bukan berarti mereka tidak ada. Itu sebabnya aku katakan benda-benda di sini semuanya sampah. Apa katamu? Tuan ketiga, karena anak muda ini memiliki selera yang begitu tajam. Mengapa tidak menunjukkan kepadanya barang berhargamu? Bawalah keluar untuk dia lihat. Nah, aku akan membuka matamu hari ini. Cermin kuno ini adalah bintang dari pameran artefak magis kami. Aku menyebutnya cermin Netherworld. Beberapa perampok makam mati demi cermin ini. Cermin ini berpindah tangan berkali-kali sebelum sampai padaku. Itu hanya cermin perunggu. Tidak mungkin semistik itu. Lihatlah baik-baik cermin ini. Ada hantu. Sekarang lihat lagi. Kemana perginya hantu perempuan itu? Ini tidak mungkin. Ini hanyalah artefak terkenal yang dijiwai sedikit energi spiritual. Itu bukan artefak magis sejati. Ini membosankan aku pergi. Tunggu. Nona Liu, anak muda yang kau bawa ini. Dia masih muda, tapi dia banyak bicara. Tuan Yi adalah temanku. Dia adalah seorang tabib yang terampil. Ini salah satunya. Anak muda. Kau meremehkan semua barang ini. Kalau begitu lihatlah harta yang kubawa. Bagaimana dengan yang ini? Aku tak melihat ada yang istimewa darinya. Akan kutunjukkan apa itu. Sebuah alat magis sejati. Tuan, aku tawar 50 juta, tidak 100 juta. Aku akan membeli seluruh alat magisnya. Aku tawar 200 juta, 300 juta. Haha, bagaimana dengan itu? Sekarang kau tahu apa itu alat magis yang sebenarnya? Di dalam cakram bagua ini, 8 jimat berbeda terukir. Dari situ, formasi kecil terbentuk. Di dalam area ini, tubuh manusia akan dipelihara oleh energi spiritual setiap saat. Bagus. Aku tidak menyangka kau mengenali alat magis ini. Kau punya beberapa keahlian. Sayangnya cakram bagua ini sudah kewalahan. Dan tak akan bertahan lama lagi. Lihatlah retakan di atasnya semuanya. Itu bukan tekstur alami, tetapi karena terlalu sering digunakan, ini akan segera hancur berantakan. Bajingan kau, beraninya kau memasang jebakan ini, membawa alat magis yang hampir tak berguna, dan menipu semua orang kaya di Jiangcheng ke sini. Tujuan terakhirmu mungkin Tuan ketiga Liu kan? Tuan, apakah yang dia katakan itu benar? Bocah kurang ajar, beraninya kau merongrongku? Apa? Kau mau berkelahi? Kau merusak rencanaku. Aku tak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Benda ini bukan alat magis. Lalu bagaimana dengan yang ini? Tuan sihir macam apa ini?
Bocah kau tidak takut. Yifan menghindar. Dia akan membunuhmu. Hanya kau roh pendendam belaka. Kukira kau punya kemampuan hebat. Lihat kau akan mati. Bagaimana kau masih bisa berkata keras? Iblis kecil, tidak perlu khawatir. Baiklah, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat. Apa itu alat magis yang sebenarnya? Guntur, datanglah. Ini adalah teknik Guntur Master Surgawi. Tuan aku tak akan berani melakukannya lagi. Murid tak akan berani melakukannya lagi. Tuan murid tak akan berani melakukannya lagi. Keluar. Jika aku pernah melihat kau menginjakan kaki di Jiangcheng lagi, aku akan mencerai beraikan jiwamu. Iya ya. Tuan Ye. Tidak, Tuan Ye. Aku tahu sihirmu tak terbatas. Kekuatan doamu sangat luas. Orang Huang itu semacam ayam kampung. Zhu Baocheng, izinkan aku bertanya ini. Akankah keluarga Musyu tunduk padaku? Tuan Ye, keluarga Su saya bersedia mengikutimu. Nah, keluarga Tian saya bersedia mengikuti Tuan Ye. Keluarga Sun saya bersedia mengikuti Tuan Ye. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Namaku Ye Baeksuan. Ting Cheng, ayo pergi. Siapa kau? Aku mencari patriark keluarga Mulin Lin Taishan. Patriark kami sedang menghadiri pernikahan putri sulung kami. Kau bahkan tidak tahu itu. Pernikahan putri sulung kami hari ini dengan Tuan Muda Xiao Yongxuan dari keluarga Xiao. Seluruh ibu kota kekaisaran tahu. Dari mana datangnya orang desa ini? Di mana pernikahannya diadakan? Di Hotel Istana Surgawi Puncak Awan. Selamat tinggal. Semua orang tahu, aku Lin Taishan hanya memiliki satu putri ini, Lin Xiyun. Hari ini, akhirnya tiba. Saat aku bisa mempercayakannya kepada orang lain. Sekarang, aku tidak pandai bicara. Jadi aku tak akan bicara banyak lagi. Kuharap pasangan muda ini kebahagiaan yang sempurna. Suami istri hidup rukun. Bersulang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kerabat dan teman. Karena telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahan putraku Xiao Yongxuan dan Lin Xiyun. Kuharap kalian berdua 100 tahun harmonis dan seumur hidup bahagia bersama. Saya Zhao Xihai hari ini benar-benar sangat gembira. Untuk kalian semua. Kami menerima undangan yang mengatakan harus diserahkan secara pribadi kepada sang master. Dewa abadi Ye Baeksuan akan segera tiba. Orang yang mengejutkan Jiangcheng, Ye Baeksuan Dewa abadi Ye, juga akan menghadiri pernikahan keluarga Xiao saya. Di Jiangcheng, keluarga Xiao saya adalah yang paling berpengaruh. Siapa yang berani menentang kami? Apa katamu, Ipar? Ye Baeksuan datang. Orang yang bisa memanggil Guntur Suci Ye Baeksuan, siapa lagi? Di Jiangcheng ini, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Dewa Abadi? Pemimpin geng naga hitam Wang Heilong mempersembahkan Jiok Rui Dinasti Min. Ketua grup Rongxin mempersembahkan Budia Emas bertahta Jiok Dinasti Qing. Keluarga Ma dari Jiangcheng mempersembahkan vas porselen biru putih Dinasti Song. Aku mempersembahkan peti mati. Semoga leluhur Xiao naik pangkat dan makmur, keberuntungan besar dan nasib baik. Kurang ajar. Kau siapa? Beraninya kau mengganggu pernikahan anakku? Ayah, dia Yevan yang kukatakan padamu. Yevan itu? Jadi kau Yevan? Bukankah dia sudah mati? Aku sendiri melihatnya dimasukkan ke dalam karung goni dan dibuang ke Sungai Lancang. Memang aku pernah mati. Alasan aku tidak mati adalah untuk kembali dan membalas dendam padamu, orang tua bangka. Lalu bagaimana jika kau tidak mati? Keluargaku Xiao sekarang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng, memiliki kekuatan yang sangat besar. Anakku sekarang
adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang baru naik pangkat. Kau hanyalah bocah ingusan. Apa yang bisa kau lakukan pada keluarga Xiao? Kakak tua, peti mati ini dibuat untukmu. Hari ini, keluarga Xiao akan dimusnahkan. Bocah, aku sungguh tak tahu dari mana kau dapat nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Para elit Jiangjeng semua berkumpul di sini. Sebuah perkumpulan bergengsi. Dan Dewa Abadi akan segera tiba. Kau berani membuat masalah di sini, kau hanya mencari mati. Kau benar. Seseorang akan mati hari ini. Tapi orang itu adalah kau. Kau benar-benar gegabah. Aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut, dan kau tahu 3 kali. Karena kau mantan pacar Xiyun. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Maaf, simpan kesempatan itu untuk dirimu sendiri. Aku tak butuh kau mengampuniku. Nah, kau tahu betul hari ini adalah Wang Hulong, hari pernikahan Tuan Muda Xiao. Namun kau masih datang untuk membuat onar. Tuan Muda Xiao dengan penuh belas kasihan menawarkanmu jalan keluar, tapi kau tidak menghargainya, malah memilih untuk mengoceh. Bahkan jika Tuan Muda Xiao dengan hati welas asihnya mengampunimu, geng gagah hitamku tidak akan melepaskanmu. Anjing yang baik, apa katamu? Kenapa jadi manusia? Kalau bisa jadi anjing? Menarik. Kau tangguh, nak. Tapi aku suka menggerogoti tulang yang keras. Aku memutuskan untuk tidak membunuhmu dulu. Aku ingin kau melihat Xiyun dan aku menikah. Begitukah? Tapi aku tidak bilang. Aku tidak akan membunuhmu, bocah. Kau benar-benar tidak tahu diri ya? Kenapa kau kembali? Pergi saja dari sini. Xiyun. Aku bersedia menjadi wanita Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao adalah pemuda emas Jiangcheng. Sementara kau hanyalah pecundang. Sekarang pergi dari sini. Xiyun, apakah semua itu benar? Tanda tanya. Ya, aku bodoh karena telah jatuh cinta padamu. Aku mengerti sekarang bahwa hanya Tuan Muda Xiao yang bisa menjadi laki-lakiku. Bocah, kau dengar itu? Xiyun benar-benar mencintaiku. Xiyun, apa kau tak ingin melihat putri kandungmu? Maksudmu Kiki? Dia juga ada di sini hari ini. Kiki, ayah. Bukankah kau bilang bajingan ini takkan bertahan hidup? Ini mustahil. Dia diracuni dengan racun unik keluarga Xiao. Dia menderita leukemia. Bagus. Jadi orang yang meracuni putriku adalah kau. Memang aku terus kenapa? Memangnya kenapa kalau aku meracuninya? Bajingan ini memang seharusnya tak hidup sejak awal. Kiki, ibu, kau cari mati. Mantra pelindung. Bagaimana mungkin? Betapa mengharukan. Yevan, aku ingin berterima kasih padamu karena telah membiarkanku menonton drama yang mengharukan ini. Dan aku ingin lebih berterima kasih padamu karena telah membawa bajingan ini ke dalam perangkapmu sendiri, menghemat waktu kami untuk mencarimu. Aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah mengumpulkan seluruh keluarga Xiao di sini, menghemat tenagaku untuk memburu kalian satu persatu dan membunuh kalian. Xiyun, pilih aku atau dia. Mulai sekarang ibu takkan berada di sisimu. Kau harus mendengarkan ayahmu. Baiklah, aku bisa menikahimu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Biarkan Yevan dan putriku pergi. Yevan, hari ini adalah hari pernikahanku dan Xiyun tak pantas untuk menumpahkan darah. Bawa bocahmu dan pergi dari sini. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau begitu kau cari mati. Xiyun, kau lihat, bukannya aku takkan membiarkannya pergi. Dia yang cari mati. Yevan, dengarkan aku. Bahkan jika kau tak peduli pada dirimu sendiri, setidaknya pikirkan putri kita. Xiyun, aku sebenarnya tak harus pergi. Orang-orang ini, di mataku, hanyalah sekelompok semut. Yevan, bahkan sekarang, kau masih belum mengerti situasinya. 6 tahun lalu, aku sudah mati sekali. Apa kau ingin mati lagi? Justru karena 6 tahun lalu, aku mati sekali. Aku tahu, rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Aku takkan membiarkan ini terjadi lagi. Xiyun, Yevan, jika kau tak pergi hari ini, aku akan mati di hadapanmu. Yevan, kalau kau mau mati, matilah. Jangan libatkan Xiyun. Pergi dari sini. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau kau mau mati, matilah. Jangan bawa Xiyun. Xiyun, kita bertiga adalah keluarga yang sempurna. Jika bukan karena kau mencuri cintaku, kita bertiga pasti hidup nyaman.
Cuma kau, apa kau pikir kau pantas untuk Xiyun? Orang yang pantas untuk Xiyun di dunia ini adalah dirimu. Konyol, aku sebagai putra keluarga Xiao telah mahir dalam sastra dan seni bela diri sejak kecil dan dikenal sebagai Jiangcheng Prodigy untuk berlatih di bawah seorang guru. Sekarang aku telah mencapai alam transendensi mortal. Di masa depan, aku pasti akan mengangkat keluarga Xiao, posisi keluarga nomor 1 di kota ini. Apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Aku tak bisa dibandingkan denganmu. Lalu bagaimana dengan Ye Beixuan? Ye Beixuan sebagai seorang yang mulia abadi, memiliki kekuatan untuk merebut keberuntungan langit dan bumi, dan kemampuan untuk menggeser bintang dan mengubah bulan. Tentu saja aku tak bisa dibandingkan dengannya, tapi menghancurkanmu lebih dari cukup. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu sesuatu. Akulah Ye Beixuan. Siapa yang mulia abadi? Dia seorang pertapa ahli dalam pengobatan dan seni bela diri. Dewa duniawi di atas segalanya. Seseorang yang bisa kau tiru. Biarkan aku juga memberitahumu. Yang mulia abadi akan segera tiba di sini. Saat dia tiba, bahkan jika aku tidak menyentuhmu, dirinya yang terhormat tidak akan mengampunimu jika kau tidak pergi sekarang. Apa kau benar-benar ingin melihatku mati di depan matamu? Kau tak akan mati. Tak seorang pun dari kita akan mati. Baiklah, sepertinya tidak sepenuhnya tidak menarik. Aku tahu bahwa saat ini semua orang yang hadir menginginkan kehormatan untuk menekanku. Tapi kau tidak memenuhi syarat. Bagus, bagus, bagus. Di seluruh negeri naga, kaulah satu-satunya yang berani menentang keluargaku Xiao. Karena kau begitu bersemangat untuk menentang keluargaku Xiao, maka aku akan menuruti keberanianmu. Seseorang. Patahkan dulu anggota tubuhnya. Lalu aku ingin dia melihatku menikahi Xiyun. Berhenti. Nona tertua dari keluarga Liu. Sepertinya kau berniat untuk melindunginya. Ini sepertinya bukan sesuatu yang harus kau pedulikan. Yang harus kau lakukan sekarang adalah segera meminta maaf. Dan mungkin kau bisa menyelamatkan keluargamu Xiao. Jika aku mengerti dengan benar, jika aku tidak segera berlutut dan meminta maaf, dia akan memusnahkan keluargaku Xiao. Benar, mengesankan. Belum lagi keluargaku Xiao akan bertemu dengan sosok hebat di atas segalanya malam ini. Naik ke langit dalam satu lompatan. Bahkan hanya berdasarkan fondasi keluargaku Xiao. Makmur dan tak tergoyahkan selama 50 tahun, kecuali dia punya identitas agung yang tak terkalahkan. Kalau tidak apa yang dia miliki untuk memusnahkan keluargaku Xiao, omong kosongnya. Tuan muda Xiao, kusarankan kau sekarang untuk tidak begitu sombong. Meskipun keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng, semua orang di Jiangcheng tahu bahwa keluargaku Xiao adalah keluarga terkuat di Jiangcheng. Kau hanyalah nona tertua dari keluarga Liu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membentakku? Begitukah? Bagaimana denganku, Patriark Su? Mengapa kau di sini? Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu pelajaran. Kau yang bodoh. Dungu. Bukankah dia hanya Yufan? Kau mengenalnya. Su tua tak perlu membuang napas padanya. Ya Tuan Ye, Zhu Baocheng. Apakah kau di sini hari ini untuk membuat masalah? Orang tua ini tidak punya niat seperti itu. Tapi jika kau ingin menyentuh Tuan Ye, keluargaku Xu akan melindunginya. Kau dan aku sama-sama di antara 4 keluarga besar Jiangcheng. Kenapa berebut orang luar ini? Kalian benar-benar buta. Tuan Ye bisa mengubah tangannya menjadi awan dan membalikannya menjadi hujan dengan jentikan jarinya. Dia bisa membakar habis keluarga Xiao. Jadi, sekarang 2 dari 4 keluarga besar Jiangcheng ada di pihakku. Bisakah aku membawa Xiyun pergi sekarang? 4 keluarga besar Jiangcheng, Shaolin Shou dan Liu. Kau sudah menemukan 2 keluarga untuk mendukungmu. Tapi, ini hanya seri 2-2. Jangan sombong, nah. Begitukah Lin Taishan? Aku bertanya padamu sekarang, kau di pihak siapa? Aku memilih untuk berdiri bersama Yufan. Bagus, belum terlambat untuk beralih pihak. Lin Taishan, apa kau rela membiarkan putri kesayanganmu menikahi pria ini? Siapa yang akan dia nikahi? Belum pasti. Bagus, Yifan. Aku tidak menyangka keluarga Xu dan keluarga Liu ada di pihakmu. Bawa Lin Xiyun dan pergi. Ayah, bagaimana kau bisa membiarkannya membawa Xiyun pergi? Xiyun adalah menantu perempuan keluarga Xiao kami. Dasar tidak berguna. Kau selalu membuat masalah untukku. Renungkan tindakanmu. Tuan Ye, Anda tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Apa tujuan kunjungan Anda? Aku ingin bertanya, di mana aku bisa membeli tungku alkimia? Aku sangat membutuhkannya. Tungku alkimia, mungkinkah? Tuan Ye, Anda juga seorang alkemis. Aku tahu sedikit. Saat ini, para Grandmaster bela diri di negeri naga 1:10.000. Terlebih lagi, alkemis hampir punah. Tuan Ye, Anda ternyata mampu mengolah bela diri dan alkimia. Aku benar-benar mengagumimu.
Kau belum menjawab pertanyaanku. Tungku alkimia. Aku ingat. Beberapa hari lagi, ada satu di pelangan di ibu kota kekaisaran. Saat itu, aku akan menyuruh Qin Cheng menemanimu. Oke, sudah beres kalau begitu. 3 hari kemudian. Tuan Ye, silakan masuk ke mobil. Aku senang kalian semua bisa datang ke pelangan ini. Aturan lama. Kita akan melelang beberapa barang yang dibutuhkan kultivator, pil, teknik kultivasi, dan yang utama, dari pelelangan ini, tungku alkimia. Selamat datang semuanya, dan tawarlah dengan murah hati, menangkan barang yang menarik perhatianmu. Jadi barang pertama yang dilelang adalah teknik kultivasi tingkat bumi menengah. Namanya tebasan membara. Harga awalnya 10 juta. 10 juta. 10 juta kau pikir, teknik tingkat bumi. Aku tawar 20 juta. 30 juta. 50 juta. Teknik sampah seperti ini mencapai 50 juta. Apa kau gila? Tuan Ye, apa Anda tertarik dengan teknik ini? Tidak, aku hanya berpikir teknik sampah seperti itu bisa mencapai harga setinggi itu. Tuan Ye, teknik kultivasi dibagi menjadi tingkat surga bumi mendalam dan kuning. 4 tingkat. Tingkat bumi menengah ini sudah cukup langka. Bagaimana dengan tungku alkimia itu? Biasanya berapa harganya? Aku samar-samar ingat, tungku alkimia terakhir terjual 3 atau 400 juta. Sialan, mahal sekali. Jadi jika aku tidak punya cukup uang, bisakah aku melelang barang-barangku sendiri? Tentu saja, belok kanan di pintu keluar dan pergi ke ujung aula. Ada ruang penilaian di sana. Itu khusus untuk menangani pelanggan kebutuhan. Tapi ini bukan sembarang pelelangan. Mereka tidak melirik barang biasa. Oke, aku mengerti. Skakmat. Wang tua ingin bertanya. Minggir. Tidakkah kau lihat kami sedang di tengah permainan? Skak. Nah, amati papanya, jangan bicara paham. Apa yang ingin kau lelang hari ini? Coba kulihat. Barang rongsokan macam apa? Ini, pil kekuatan semut. Pergi sana. Anak muda berdiri. Bawa ke sini. Coba kulihat. Aroma obat yang begitu murni. Aku sudah lama tidak mencium aroma semacam ini. Aku tak menyangka kau punya pil sebagus ini. Lihat lebih dekat. Ini pil tingkat 3. Anak muda, katakan padaku, dari mana kau mendapatkan ini? Panggil bosmu untuk bicara denganku. Aku tidak mau buang waktu. Baiklah, tunggu di sini. Xiao Diti, ada apa Wang tua? Nona muda, ada seorang pemuda di luar dengan pil tingkat 3. Dia ingin melelang dan sepertinya baru saja disempurnakan. Apa? Cepat, bawa aku untuk menemui pemilik pil ini segera. Ini Xiao Diti. Xie Xiao, ini Ye Fan. Tuan Ye, reputasi Tuan Ye mendahului Anda. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan dengan Anda. Mari kita bahas bisnis. Pil-pil ini aku punya. Jika dilelang, berapa harganya? Bolehkah aku bertanya? Berapa banyak pil yang Anda miliki seluruhnya? Semuanya ada di sini. 8 semuanya. Pada nilai pasar, begitulah. Satu pil 50 juta. Itu 400 juta. Bagus. Aku akan mengambil semuanya. Baiklah, aku butuh uangnya sekarang. Tidak masalah. Di kartu ini ada 400 juta. Bagus, aku ada urusan. Aku permisi dulu. Nona muda, haruskah kita menyuruh seseorang mengikutinya sampai kita memastikan identitasnya? Jangan gegabah. Tuan Yi, apakah Anda sudah mengamankan dananya? Jika tidak, aku punya sedikit di sini. Lumayanlah, aku sudah mendapatkan 400 juta. Aku ingin tahu, apakah itu cukup? Sekarang barang berikutnya adalah grand final lelang ini. Itu disebut Shenlong Ding. Itu mewujudkan harmoni langit bumi dan manusia. 3 kekuatan fundamental, ditempa seluruhnya dari besi hitam. Diresapi dengan tanah liat ungu. Itu dapat memurnikan pil obat. Harga awal 50 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. Dimulailah penawaran. 50 juta. 60 juta. 80 juta.
100 juta? Dugaanku benar. Yifan benar-benar datang untuk ini, tungku alkimia. Tapi dia masih sangat muda. Mungkinkah dia seorang alkemis? Belum tentu. Lihatlah aura yang dipancarkannya. Dengan setiap gerakan. Dia bukan orang biasa. 150 juta. 200 juta. 250 juta. 300 juta. Bocah, aku tidak peduli siapa kau. Aku peringatkan kau, tidak ada yang berani berebut. Apa yang keluarga Jiang ibu kota kekaisaran? Incar, jika kau berani menawar lagi, aku akan membuatmu menyesal. Telah dilahirkan. 350 juta. 400 juta. Kau mencari mati. Terjual. Tuan Muda Jiang, jika Anda belum membawa cukup uang, kembali lagi lain kali. Kenapa marah? Jika semua orang bertindak sepertimu, siapa yang berani datang ke lelangku? Tidakkah kau setuju? Baiklah, kali ini aku akan menghargai keluarga Xiaomu. Tuan Ye, ini. Halo, saya Liu Qingcheng, putri sulung dari keluarga Liu Jiangcheng. Jadi kau dari keluarga Liu. Senang bertemu denganmu. Jika ada kekurangan keramahan, dimanapun, mohon maafkan aku. Tidak sama sekali. Nona Xiao, inilah yang benar. Benar keluarga terpandang. Contoh nyata seorang wanita setara dengan pria. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu malam ini? Maukah Anda makan malam denganku? Ayahku sangat ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku ada urusan hari ini. Ini kurang nyaman. Kalau begitu kita buat janji lagi kalau ada kesempatan. Gak harap. Ini dan ini. Ini. Tolong cepatlah. Mohon tunggu sebentar, Nona. Saya akan segera memberitahu dapur. Aku mau angkat telepon. Tunggu sebentar. Keluar. Kalian benar-benar bisa menemukan kami. Kau juga seorang seniman bela diri, nak. Seniman bela diri. Omong kosong apa itu? Tidak banyak keahlian, tapi banyak bicara. Perkenalkan dirimu. Aku dari salah satu dari 3 keluarga besar kota kekaisaran, Jiang Jia. Namaku Jiang Hengdu. Sekarang kau punya 2 pilihan. Tunduk padaku atau mati. Pilih. Apa maksudmu? Sederhana saja. Apakah kuali Shenong ada padamu? Ya, tepat di tanganku. Jadi, kau benar-benar seorang alkemis? Memang. Kalau begitu aku akan bicara belak-belakan. Keluarga Jiang kami kebetulan membutuhkan seorang alkemis. Apa untungnya bagiku jika kau tunduk padaku? Kau akan mendapat perlindungan dari keluarga Jiang, memastikan kau punya lebih banyak uang daripada yang bisa kau belanjakan. Mobil terbaik, tidur dengan wanita tercantik. Begitukah? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu pilihan juga. Pilihan apa? Aku akan mengampuni nyawamu. Yifan, kau benar-benar lancang. Apa kau tahu siapa aku? Sepertinya kau tidak mau menerima tawaranku. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain mengantarmu ke alam baka. Dasar manusia tak tahu diuntung. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengatakan hal seperti itu? Wei Dong, bunuh berandal ini. Baik. Apa anaknya jadi anjing? Inilah yang terjadi pada anjing. Bos, aku salah. Aku tidak tahu kau. Kau adalah seorang Grandmaster bela diri. Sudah kubilang aku bukan seniman bela diri, apalagi Grandmaster bela diri. Ingat ini, aku seorang kultivator. Aku dipanggil Dewa Mistik Utara. Juga dipanggil Ye Biksuan. Dewa abadi. Bukan? Dewa abadi. Aku benar-benar tidak tahu. Kau adalah seorang dewa abadi. Dewa abadi, ampuni hidupku. Yang mulia abadi. Kalau begitu izinkan aku bertanya ini. Apakah kau bersedia tunduk padaku? Aku bersedia. Aku bersedia tunduk pada dewa abadi. Mulai sekarang keluarga Jiang ibu kota kekaisaranku akan menjunjung Ye Biksuan sebagai tuan kami. Bagus. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Pergi.
Wu Jing. Hei, kau mengangguk-angguk. Apa yang kau lakukan? Melihat lukisan. Kenapa kau mengangguk-angguk sambil melihat lukisan? Lukisan yang sangat berharga. Aku yakin kau belum pernah melihat yang seperti ini, kan? Lihat caramu berpakaian. Orang udik sepertimu mungkin belum pernah melihat lukisan semahal ini. Xiao Jing, jangan kasar. Jangan kasar, tuan muda, cucu perempuanku, masih muda dan belum mengerti apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kakek, kau tak perlu sopan kepada orang seperti ini. Kurasa dia hanya datang untuk membuat masalah, masuk ke apotek kami, berkeliaran, dan tidak membeli obat apapun. Kurasa dia mengincar harta kita. Tuan muda, aku baru saja melihat kau melihat lukisan ini, sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apa maksudmu? Karena lukisan itu palsu, bajingan. Apa katamu? Lukisan ini, yang mulia abadi, diperoleh dari pelelangan di Prancis. Lukisan ini telah dinilai oleh ratusan ahli. Ini adalah harta berharga Allah Waliauku. Kau datang ke sini dan bilang, itu palsu. Apa kau mengirakan para ahli itu lebih rendah daripada bocah ingusan sepertimu? Para penilai itu pasti buta seperti kelelawar. Bagus, luar biasa. Tuan muda, jika kau tidak bisa memberikan bukti bahwa lukisan ini palsu, kau tidak akan bisa pergi dari Allah Waliau. Kakek, aku akan memberi pun ini pelajaran. Berhenti. Kekuatan yang lumayan, tapi kurang stamina, aliran darahmu stagnan. Jika kau terus berlatih teknik cacat ini, menstruasi yang tidak teratur adalah masalah terkecilmu. Kau akan mempertaruhkan nyawamu. Awas. Mengeluarkan ki sejati. Ini seorang Grandmaster bela diri. Tuan, saya minta maaf. Kami gegabah. Saya minta maaf kepada Anda. Permintaan maaf tidak diperlukan. Akan kukatakan, kenapa lukisan ini palsu? Lihat ini. Ini polister. Maaf tuan. Saya salah tentang Anda. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Ku bilang, permintaan maaf tidak diperlukan. Aku kesini untuk obat. Tolong tebus resep ini. Untukku, kami punya semua herba yang terdaftar di sini. Tapi kami kehilangan satu. Yang mana? Kapulaga rempah surgawi. Ini sangat langka dan sulit ditemukan. Apakah kau tahu di mana aku bisa menemukannya? Sejauh yang aku tahu, tabib kekaisaran hanya punya satu. Aku mengerti. Kakek, bagaimana pemuda ini memiliki jingki yang begitu kuat? Xiao Jing, kau selalu dimanja dan kurang hormat. Apa kau tahu kultivasi pemuda ini? Sudahkah kau mencapai level apapun? Level apa? Setidaknya level Grandmaster. Level Grandmaster? Dia sangat muda. Bagaimana mungkin? Jika dia pergi ke tabib kekaisaran, takutnya lebih banyak buruk daripada baik. Pemberitahuan hadiah. Putriku menderita penyakit aneh, sangat membutuhkan tabib yang ahli. Jika kau bisa menyembuhkannya, aku akan menghadiahimu dengan kapulaga rempah surgawi. Putriku bersedia menikahi penyelamatnya. Kesempatan yang begitu beruntung. Kau dengar putri tabib kekaisaran, sangat cantik. Hadiah ini tidak mudah didapatkan. Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit Nona Lu, kau akan masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Tidak mungkin seserius itu, kan? Tidak, orang-orang yang masuk sebelumnya. Kau tidak tahu, beberapa mengaku sebagai tabib ajaib. Yang lain menyebut diri mereka pakar medis asing. Dan mereka semua berakhir dengan kaki patah, digotong keluar. Penyakit ini, aku bisa menyembuhkannya. Anak muda, kaulah yang menerima pemberitahuan hadiah, kan? Betul. Semua orang di sini tahu aturan lu. Semua yang hadir menyadarinya. Jika kau tidak sanggup, aku akan sangat marah. Konsekuensinya akan parah. Jadi aku memberimu kesempatan untuk mundur. Aku akan menanyakan satu pertanyaan saja. Jika aku menyembuhkan penyakit putrimu, kapulaga rempah surgawi akan kau berikan padaku. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan putriku, kapulaga rempah surgawi tentu saja menjadi milikmu. Aku bahkan akan menjodohkan putriku denganmu. Ditambah mas kawin 100 juta. 100 juta itu juga boleh. Aku hanya menginginkan kapulaga rempah surgawi. Itu tidak perlu. Tuan Wu, bagaimana keadaan Nona muda? Tanda-tanda vital Nona muda. Nona Liu menurun. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Tolong cepatlah. Nah, gejala yang diderita putri Anda adalah Tuan Chow, aku selamanya berterima kasih karena Anda telah turun gunung untuk mengobati putriku. Lu selamanya berterima kasih. Ini
Dia juga di sini untuk menemui King Mi, untuk mengobatinya. Mengobatinya, dia terlihat seperti dukun. Lu tua, kau sudah hidup begitu lama, dan kau bahkan tidak bisa membedakan. Dalam situasi ini, aku malu. Usir dia dari sini. Dengan Cao Bin di sini, tidak perlu sampah ini. Anak muda. Untunglah, Tuan Cao tiba, tepat waktu. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti yang sebelum kau pergi dari sini dengan kaki tangan patah. Kau pergi dari sini. Lu ya, jika kukatakan kau akan memohon padaku berlutut, apakah kau akan percaya padaku? Memohon padamu berlutut. Lelucon macam apa ini? Seseorang, usir dia. Tunggu sebentar. Nah, apa kau berani bertarung? Taruhan macam apa? Jika aku bisa menyembuhkan penyakit Nona Lu, kau akan segera berlutut dan counter padaku 3 kali. Lalu patahkan lenganmu sendiri dan pergi dari sini. Jika kau tak bisa menyembuhkannya, aku akan menyerahkanmu pada takdirmu. Tuan Cao, tak perlu banyak bicara. Yang perlu kau lakukan hanyalah awasi anak ini. Jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir, Tuan Cao. Selanjutnya, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Nona Lu menderita penyakit yin dingin. Aku bisa menyembuhkannya. Itu luar biasa. Dia akan menggunakan akupunktur. Ini adalah teknik jarum 9 yang. Apa itu jarum dewa 9 yang? Teknik jarum 9 yang adalah harta karun negeri nagaku. Tujuan seumur hidup setiap generasi praktisi pengobatan Tiongkok. Harta yang didambakan dikatakan dapat membuat pasien memulihkan energi vital mereka, menjadi kebal terhadap semua penyakit, dan bahkan menyebabkan kebangkitan. Bukankah itu hilang? Bagaimana kau bisa mengenalinya? Tak salah lagi, aku pernah melihatnya di sebuah buku kuno. Aku pernah melihat catatannya, tercatat. Untungnya aku telah memenuhi harapan. Penyakit Nona Lu telah disembuhkan olehku. Terima kasih Tabib Dewa Chou. Bolehkah aku bertanya Tabib Dewa, apakah yang baru saja kau lakukan jarum dewa 9 yang? Tepat sekali. Memang benar jarum dewa 9 yang. Aku telah tercerahkan. Nah, aku telah menyembuhkan penyakit Nona Lu. Sembuh sekarang. Sekarang segera berlutut dan kosong 3 kali padaku. Lalu patahkan lenganmu dan pergi dari sini. Kau benar-benar menyembuhkannya. Tentu saja. Lihat semuanya Nona Lu dia. Tanda-tanda vitalnya telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Aku melakukan. Jarum dewa 9 yang. Jarum dewa 9 yang. Menggelikan. Untuk menyembuhkan penyakit ringan seperti itu, kau kehabisan napas dan bermandikan keringat. Berhentilah berpura-pura. Aku tak bisa menyembuhkannya. Dan kau juga tidak bisa. Lu ya, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Tuan Ye, tolong lupakan masa lalu dan selamatkan putriku. Aku akan memberimu hadiah besar. Berlutut, jangan dengarkan dia. Nona Lu sudah tak tertolong lagi. Bahkan jika guruku ada di sini, itu tak akan ada gunanya. Apalagi sampah ini. Tutup mulutmu. Jika bukan karenamu. Awalnya, penyakit ini tidak begitu parah. Setelah kau ikut campur, itu benar-benar meletus. Aku salah menganggapmu seorang master. Sekarang tampaknya kau memang seperti yang dikatakan Tuan Ye. Dikatakan, kau hanyalah orang di sudut jalan dan pasar. Tuan Ye, tolong Deni, putri yang tak berdosa. Selamatkan dia, bangun. Aku bertanya padamu, ketika putrimu masih kecil, apakah dia pernah tak sengaja menelan sesuatu, seperti jamu, atau mungkin benda seperti manik-manik? Ya, saat Rongrong berumur 8 tahun, dia pernah pergi bermain, secara tak sengaja, terjatuh ke dalam sumur tua. Setelah dia diselamatkan, gadis itu terus mengoceh, mengatakan bahwa dia telah menelan manik-manik. Tapi kemudian, kami pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan tidak menemukan apapun di dalam tubuhnya. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghidupkan kembali orang mati, kembali hidup. Manik Millennium, ini hal yang bagus. Baiklah. Lihat baik-baik semuanya. Nona Lu dia, tanda-tanda vitalnya telah kembali. Ayah, mereka semua di sini untuk mengobatimu ayah, disewa oleh ayahmu, King Mi. Kau benar-benar baik-baik saja sekarang, terutama Tuan Ye ini. Dia yang menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin? Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Tabib Dewa Yi, tolong ampuni aku. Aku tidak tahu kau seorang Grandmaster bela diri. Aku bersedia minta maaf. Terlambat.
Aku akan melumpuhkan lenganmu. Apakah kau menyerah? Aku menyerah, aku menyerah. Tabib Dewa Yi. Terima kasih Tabib Dewa Yi, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tabib Dewa Yi. Tuan Lu, penyakit putrimu telah sembuh. Bisakah kau memenuhi janjimu? Tentu saja, aku akan menjodohkan putriku denganmu dan memberimu 1 miliar sebagai mas kawin. Bukan itu yang aku bicarakan. Ini pala surgawi yang harum. Baiklah, pala surgawi yang harum. Tidak masalah, bawalah pala surgawi yang harum. Hanya tabib dewa sepertimu yang layak untuk obat dewa seperti itu. Pala surgawi yang harum tumbuh di puncak kutub utara. Hanya tumbuh 1 setiap 500 tahun. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Tuan Ye, kau di sini. Bagaimana dengan ramuan itu yang kuminta kau siapkan terakhir kali? Aku mendapatkan pala surgawi yang harum. Ini benar-benar pala surgawi yang harum. Orang tua ini juga melihatnya untuk pertama kali dalam hidupku. Bawakan aku ramuan itu. Cepat. Sudah siap. Ini, berapa harganya? Ini adalah hadiah dari keluarga Wu kami untukmu. Bagaimana aku bisa menerima ini untuk berkenalan dengan Grandmaster bela diri sepertimu? Benda kecil ini bukan apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Ramuan ini, tolong kirimkan ke Kaisar 1 sore ini. Baiklah, kenapa aku belum melihat Nona Wu Jing? Dia pergi berlatih dengan guru, tidak akan kembali sampai sore. Kenapa kau tidak tinggal untuk makan? Aku akan menyuruhnya meminta maaf kepadamu secara langsung. Tak perlu makan malam. Aku akan meninggalkan sesuatu untuknya. Dia akan mengerti ketika melihatnya. Selamat tinggal. Kakek, Tuan Shu, cepat sekali kembali. Tak begini gue udah nanya dari tadi, supaya Tuan Ye nunggu bentar lagi. Tuan Ye, kakek, kamu nggak ngasih orang itu obat lagi kan? Su Wanshan, orang itu cuma mau numpang hidup. Mata lo mulai rabun nih. Xiao Jing, bukannya lo nggak pintar, tapi lo nggak sopan. Kok ngomongnya gitu sih? Tuan Ye mana? Oh iya, Tuan Ye. Nitip sesuatu buat lo. Lihat nih, jangan bilang ini surat cinta. Ini coretan apaan sih? Tulisannya bagus juga. Jangan. Tuan Shu, ada apa nih? Ini tulisan apa sih? Tuan, apa kau sudah mencapai terobosan? Memang, surga, setelah sekian lama, Tuan akhirnya kau berhasil. Selamat Tuan, berkah melimpah untukmu Tuan. Wu Tua, siapa yang nulis di kertas ini? Aku harus ketemu dia. Kau harus bawa aku padanya. Dewa, sungguh seorang dewa. Itu ditulis sama orang yang baru pergi tadi. Tuan Ye kan? Kalau gitu, cepetan bawa aku ke dia. Ayo, ayo, ayo. Ada apa sih ini? Tuan Ye, tanaman obat ini berharga banget. Aku takut anak buahku salah ngurus. Jadi aku nganterin langsung ke Tuan. Semoga nggak ganggu. Nggak sama sekali. Masuk, silakan duduk. Baiklah, baiklah. Ini Shen Nongbing. Katanya, kuali ini ditempa sama Shenong zaman dulu. Kuali ini ngumpulin saripati langit dan bumi, energi spiritual matahari dan bulan. Bisa lihat langsung. Sungguh beruntung diriku. Tuan Ye, jangan-jangan Tuan seorang alkemis? Bisa dibilang begitu. Astaga. Tuan Ye, saya Xu Wanshan. Saya datang untuk berterima kasih atas bimbingan Tuan. Kalau nggak salah, Anda Guru Wu Jing kan? Benar, saya Guru Wu Jing. Tulisan Anda sangat bermanfaat bagi saya. Tulisan itu nggak cuma memperbaiki ilmu bela diri saya yang kurang lengkap, tapi juga membantu saya menembus K. Kau harus bawa aku padanya. Mulai sekarang, saya ingin jadi murid Tuan Ye. Silakan berdiri. Tuan Shu, umur Anda sudah 70 lebih, dan saya baru 30. Anda jadi murid saya. Bisa kacau balau urutannya. Iya juga sih. Tapi kalau ada waktu, saya bisa kasih bimbingan. Kalau begitu, terima kasih Tuan Ye. Putri saya Wu Jing ingin jadi murid Anda Tuan Ye. Guru, terimalah sembahanku. Ini, Tuan Ye, terimalah cucuku. Dia punya bakat besar. Tapi, kalau guru nggak setuju, saya akan berlutut di sini dan nggak akan bangun.
Baiklah, karena namamu juga ada unsur Jing. Kau juga punya hubungan dengan Dao. Aku terima, kau jadi muridku. Nama Daomu adalah King Lian. Terima kasih guru. Aku mau mulai bikin pil sekarang. Semuanya, silakan keluar. Kalau begitu kami pamit dulu. Api datang. Tangan kiri untuk Yang. Tangan kanan untuk Yin. Yen, Hanen yang intertwine. Segala hal tercipta. Taois mana yang sedang menjalani kesengsaraan di sini? Ada apa ini? Aku telah berkultivasi selama 100 tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Amitabha. Sebuah fenomena langit. Sepertinya di timur. Seorang bijak telah turun. Kiki, bagaimana perasaanmu? Ibu, rasanya dadaku sudah tak sesak lagi. Jantungku tak sakit lagi. Benarkah? Ya. Dokter, cepat periksa putriku. Tolong periksa dia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh luar biasa. Semua indikator Kiki telah kembali normal. Ini, bagaimana mungkin? Ini sebuah keajaiban. Tak pernah terdengar dalam sejarah kedokteran. Kiki, kamu sudah sembuh. Ibu, apakah aku sembuh? Sembuh total. Jisong, keponakanmu punya banyak tingkah. Ini perayaan ulang tahun ke-80 nenekmu, dan dia membuat kami para tetua menunggunya. Bibi, maafkan aku terjebak macet, aku terlambat. Yevan, nenek sangat merindukanmu. Kau di mana saja selama ini? Pergi selama 6 tahun. Nek, selama 6 tahun terakhir, aku di militer. Aku kemudian ditugaskan dalam misi khusus dan tak bisa menghubungi keluargaku. Mengabdi pada negara adalah hal yang baik. Sekarang kau sudah kembali. Fokuslah pada pekerjaanmu. Orang tuamu semakin tua. Kedepannya, mereka akan bergantung padamu. Terima kasih atas perhatianmu, Nek. Nek. Selamat ulang tahun ke-80. Ginseng Gunung Chanbai. Berusia sahabat ini, butuh banyak koneksi untuk kudapatkan. Semoga kau merayakan lebih banyak ulang tahun lagi. Sehat selalu. Kenapa beli hadiah semahal ini? Niatnya yang penting. Bu, ini sarang walet emas yang berharga dari Asia Tenggara. Semoga ibu diberkahi keberuntungan dan umur panjang. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Baiklah, baiklah. Semuanya baik-baik saja. Ada hadiah atau tidak? Tidak masalah. Yang penting adalah cucu-cucuku telah menjadi sukses. Beberapa orang takkan datang dengan tangan kosong. Datang ke sini untuk numpang hidupkan. Hadiahku lebih berharga daripada apapun yang kalian miliki di sini. Kalian tak bisa membelinya dengan semua uang di dunia. Tak ternilai dengar. Kalau begitu aku ingin lihat hadiah berharga apa yang dibawa sepupu. Harta apa yang kau bawa untuk kami? Ini adalah hadiahku. Kotak si kecil itu. Hadiah berharga apa yang mungkin ada di dalamnya? Kau tidak bercanda dengan kami kan? Hadiah apa itu? Buka dan kau akan lihat. Yevan, apa ini? Apakah ini sesuatu yang kau beli dari pedagang kaki lima? Beberapa pil kekuatan semut. Nenek, ini adalah pil panjang umur. Aku sendiri yang meraciknya untukmu. Memakannya dapat memperpanjang usiamu 10 tahun. Ini harta yang tak ternilai. Kau benar-benar mengada-adakan pil panjang umur, memperpanjang usia 10 tahun. Kalau kau tanya aku, benda ini bahkan tak bernilai. $100 lebih baik kau berikan padaku, dan aku akan memasukkannya ke dalam kotak. Jika ada kerusakan, menjualmu tak akan cukup untuk menggantinya. Yevan, kita belum bertemu selama 6 tahun, dan kau masih saja sombong. Benda ini, jika nenek memakannya, dan sesuatu terjadi padanya, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Kau cari mati. Kau cari mati. Bu, sudahlah Yevan. Kau akan membayar atas perbuatanmu. Membayarku. Status kita bagai langit dan bumi. Kau pecundang. Sementara aku adalah wakil manajer umum perusahaan terbesar di Jiangcheng, Grup Liu. Bisa dibilang aku kedua setelah ketua. Aku praktis tak bertanggung jawab pada siapapun. Bagaimana mungkin kau bisa membuatku membayar?
Lalu tahukah kau bahwa bahkan ketua grup Liu Mu, Liu Baoguo, harus menunjukkan rasa hormat di hadapanku? Oh, kau sangat berkuasa ya? Jika itu yang kau katakan, maka ketua kami harus bersujud padamu, kan? Kau tak pantas. Kau tak pantas untuk menyebut nama ketua kami. Di hadapan ketua kami, kau kurang dari seekor anjing. Lalu percayakah kau, aku akan menelpon ketua kalian sekarang dan memintanya datang ke sini secara pribadi untuk bersulang denganku. Yifan, sudah cukup. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura seperti ini? Berpura-pura, kau cari mati. Kau sungguh sok sepenting. Bisakah kau bersikap biasa saja, selangkah demi selangkah? Jadilah orang baik. Ketika kalian semua tahu identitasku yang sebenarnya, kalian semua akan tunduk padaku. Identitas apa yang kau miliki, Bibi? Bisakah kau mempercayaiku sekali saja? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yifan, kau brengsek sekali. Binatang. Istri. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Tahukah kau mengapa Zui tidak datang hari ini? Dia bilang padaku, kau memperkosanya. Yifan, dia sepupumu. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak. Bibi, tolong dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Zui menceritakan semuanya padaku. Aku tak ingin mengatakan apapun. Tapi masalah ini seperti batu besar menindih hatiku. Aku sulit bernapas. Binatang, hewan, itu sepupumu. Bagaimana kau bisa melakukan ini kepada sepupumu? Apa kau masih manusia? Nah, ada apa ini? Keluarga kita mungkin miskin, tapi kau tak bisa melakukan ini kepada sepupumu. Hal semacam ini. Bu, aku telah difitnah. Siapa yang memfitnahmu? Apa putriku menggadaikan kehormatannya untuk memfitnahmu? Baiklah, semua berhenti berdebat. Yang Hua, bisakah kau memberitahu kami apa yang terjadi? Hari itu adalah hari ulang tahun Zui. Dia terlalu banyak minum. Zui memberitahuku. Yifan menggendongnya pulang. Yifan juga melepas pakaiannya. Adapun apa yang terjadi setelahnya, Zui bilang dia tidak ingat. Yifan, bersumpahlah demi leluhurmu. Bersumpahlah. Apa kau melakukannya atau tidak? Demi leluhurku. Aku Yifan. Jika aku menyinggung Yang Zui, semoga petir menyambarku. Bagaimana kau bisa mengakuinya? Sudah kuduga, seseorang yang sevulgar dan tak tahu malu sepertimu. Bagaimana mungkin kau mengakui melecehkan putriku? Tapi, tak masalah jika kau tak mengakuinya. Aku punya bukti. Korek api ini, apa ini milikmu? Di atasnya ada sidik jarimu. Itu milikku. Yifan, apalagi yang harus kau katakan? Beginilah yang terjadi. Zui mabuk hari itu. Aku melihat Wang Yu dan Liu Qiang menariknya ke dalam mobil. Jadi, aku mengikuti mereka. Setelah mereka sampai di rumah, aku menemukan mereka berencana mencelakai Zui. Aku menyelamatkannya. Lalu aku membawa Zui pulang. Adapun mengapa aku menggendong Zui, itu karena mereka memberinya obat bius. Aku melepas pakaian Zui karena aku harus mendetoksifikasinya. Baiklah, baiklah, baiklah. Putar. Kau pandai bercerita. Kau bahkan bisa meramu pil. Kau bahkan bisa mendetoksifikasi. Apa kau akan naik ke hayangan? Kau seorang dewa. Kau Yifan. Tak hanya kau tak mengaku menyerang putriku, tapi kau juga menjebak Tuan Muda Wang. Kurasa kau harus dibawa ke kantor polisi. Benar atau salah? Panggil Wang Yu kemari dan kita akan cari tahu. Oke, aku akan menelpon Wang Yu sekarang. Tapi, biar ku jelaskan. Jika ini benar-benar kau, aku akan memanggil polisi sesuai keinginanmu. Halo, Tuan Muda Wang. Hari ini adalah ulang tahun nenek ke-80. Apa kau punya waktu untuk datang? Apa? Ulang tahun nenek ke-80. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Aku tidak siap. Baiklah, kirimkan aku alamatnya. Aku akan segera ke sana. Paman Bibi, maafkan aku. Tidak ada yang memberitahuku. Apa aku terlambat? Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minuman. Nenek, jangan marah. Tidak ada yang memberitahuku. Jadi aku terlambat. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah ulang tahun untukmu. Kotak ini kokoh. Ini giok asli. Gelang giok. Nenek,
Semoga panjang umur seperti Gunung Selatan dan seberkah Laut Timur dengan keturunan yang memenuhi elamu. Baiklah niatmu yang penting. Cukup, Tuan Muda Wang ini. Aku melihatnya di rumahmu hari itu. Ya, ada apa ini? Wang Yu, aku bertanya padamu. Wang Yu, aku sedang bertanya sesuatu padamu. Jawab dengan jujur. Jika kau berbohong, kau akan menyesalinya. Tanyakan padaku. Tanyakan apa? Kau konyol. Kau sangat aneh. Setelah pesta ulang tahun, hari itu, apa yang kau lakukan padanya? Saya. Apa yang kulakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau sangat aneh. Kau sebaiknya pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Yevan, apa kau akan menyiksaku? Wang Yu, aku sedang bertanya sesuatu padamu. Mencoba menjebak Wang Shao sekarang ya? Demi Wang Shao. Apa? Siapa yang kau katakan menyerang Zui? Dia. Binatang ini. Kau lebih buruk dari binatang. Kau berani menyerang Zui. Aku akan memberimu pelajaran. Untuk Zui hari ini. Bajingan. Lepaskan. Tidak mau. Aku beritahu kau. Kau tahu apa yang kau lakukan. Kau tahu betul apa yang kau lakukan. Dan siapa kau? Berani menyentuhku? Biar ku beritahu kau. Semua ini dilakukan oleh binatang ini. Yevan, berhenti memfitnah Wang Shao. Aku akan menelepon polisi. Tidak, tolong jangan telepon polisi. Jika kau telepon polisi, hidup Yevan akan hancur. Kita keluarga. Tolong, beri dia satu kesempatan untuk berubah. Aku mohon. Keluarga. Saat putramu menyerang putriku, apa kau berpikir kita keluarga saat itu? Mungkin dia bingung, membuat kesalahan. Beri dia kesempatan lagi. Baiklah. Nak, lari. Lari sejauh yang kau bisa. Kiki, ibu akan menjagamu. Bu, jangan memohon pada mereka. Tidak apa-apa. Yevan, aku selalu berpikir, kau anak yang baik. Aku tak tahu apa yang terjadi padamu. Selama 6 tahun, kau hilang. Mengapa kau menjadi seperti ini? Aku tak percaya. Orang yang paling menyakiti Zui adalah orang terdekatnya. Zui selalu seperti adik kecil bagiku. Aku tak tega menyakitinya, dan aku tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika aku melakukan itu pada Zui, jika aku melakukan hal seperti itu, kau tak perlu memanggil polisi. Aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Mengakhiri hidupmu sendiri? Apa itu cukup? Orang sepertimu pantas membusuk di neraka. Ya, busuklah di neraka. Yevan, teganya kau berbuat sesuatu yang begitu tak bermoral. Keterlaluan. Tidakkah kau percaya padaku? Dia begitu kuat. Yevan, aku takkan pernah memaafkanmu. Tabib Dewa Hua, apa yang membawamu kemari? Maaf, kami tidak menyambutmu lebih cepat. Aku di sini untuk merayakan ulang tahun Nyonya Besar Yang. Tentu saja, Nyonya Besar Yang. Tidak. Semoga umurmu sepanjang Gunung Selatan. Terima kasih banyak. Ini obat khusus dari Tibet. Cordy Chips. Juga dari apotek kami. Baru saja tiba. Cukup langka. Obat ini dapat memperpanjang umur. Anda terlalu baik. Terima kasih. Mustahil. Memang benar. Aku tak pernah menyangka. Seumur hidupku, aku masih bisa menemukan harta karun seperti ini. Orang tua ini tak punya penyesalan dalam hidup ini. Harta yang tak tertandingi. Tabib Dewa Hua, apakah pil ini benar-benar manjur? Nyonya Besar, siapa yang membuat pil ini? Cepat bawa aku untuk menemuinya. Kumohon. Aku bahkan akan berlutut untukmu. Tabib Dewa Hua, ada apa ini? Pil ini adalah ramuan dewa kuno. Pil panjang umur. Minum 1. Bisa memperpanjang umur 10 tahun. 10 tahun, aku hanya pernah melihatnya di teks-teks kuno. Sangat langka. Selama bertahun-tahun, aku telah berupaya memecahkan formula pil ini. Aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk menjamin pil ini bernilai tak kurang dari 100 juta. Tidak. Tunggu dulu. Mustahil. Tabib Dewa Hua, Anda pasti salah. Bagaimana kalau Anda lihat lagi? Dasar anak durhaka.
Pil ini bisa membuatku hidup 10 tahun lagi. Dan kau malah menghancurkannya. Kau, aku juga tidak tahu. Ya pasti Yevan yang mencurinya. Dia mencurinya. Apa kalian semua sudah dengar tentang Pesta Dewa Abadi? Pesta Dewa Abadi. Wanita tua ini pernah mendengarnya. Kudengar Dewa Abadi ini sangatlah sakti. Tentu saja. Dewa Abadi. Conan bisa memanggil petir dari langit, mengubah tangannya menjadi awan, dan membalikannya menjadi hujan. Sangat mumpuni. Keluarga Wang kami, untuk undangan Pesta Dewa Abadi. Kebetulan, kami sudah diundang. Luar biasa, luar biasa. Keluarga Wang kenal dengan Dewa Abadi. Mereka pasti akan makmur. Aku tidak berharap bertemu Dewa Abadi. Aku hanya ingin bertemu para tamu di Pesta Dewa Abadi, dan aku akan puas. Para tamu di Pesta Dewa Abadi. Siapa saja tamunya? Pertama, ada 4 keluarga besar Jiangzheng. Lalu ada pavilion Raja Obat dari Ibu Kota Kekaisaran. Keluarga Jiang dari Ibu Kota Kekaisaran. Keluarga Shao dari Ibu Kota Kekaisaran. Astaga, 3 keluarga besar Ibu Kota Kekaisaran datang ke Jiangzheng. Dewa Abadi ini sungguh maha kuasa. Jika wanita tua ini bisa berkesempatan untuk melihat sekilas wujud asli Dewa Abadi, itu sungguh menakjubkan. Ini mudah. Keluarga Wang kami punya 2 tiket masuk. Kami akan memberimu 1. Dan kau bisa masuk. Apa yang bisa kita katakan? Terima kasih banyak. Jangan sebutkan itu. Mengingat hubunganku dengan Sui, kita praktis. Keluarga sekarang. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Yevan tidak bisa pergi. Aku benar-benar membenci pemerkosa seperti dia. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah mengusir Yevan dari rumah. Ayah, aku telah menemukan beberapa berita penting. Jangan terburu-buru. Ceritakan pelan-pelan. Apa itu? Ye Xianzun itu. Mereka bilang dia tinggal di Villa Kaisar nomor 1. Itu adalah hadiah pindahan rumah dari keluarga Liu. Kau harus mengambil hadiah yang kita siapkan dan pergi ke Villa Kaisar nomor 1 untuk memberi hormat kepada Ye Xianzun. Baiklah, ayah, aku akan pergi sekarang. Ini menarik. Jelas ada seseorang di dalam. Tapi aku tidak bisa merasakan di mana mereka. Xiao Yongxuan dari keluarga Xiao memberi hormat kepada Xianzun. Enya. Xianzun benar-benar tangguh. Raungan singa tunggal. Hampir membunuhku. Untungnya aku punya Leontin Giok penyelamat hidup yang diberikan ayahku. Kalau tidak aku pasti sudah mati. Sekarang, aku harus membuatmu melayani keluarga Xiaoku. Jadi, apa kau melihat Xianzun? Tidak. Apa? Xianzun benar-benar tak terduga. Tapi melalui pintu, raungan singanya yang tunggal mengirimku terbang. Bahkan Leontin Giok penyelamat hidupku hancur. Apa? Bagaimana mungkin? Aku pergi ke Villa Kaisar nomor 1, meminta audiensi di pintu masuk. Dia hanya berteriak enyah dan mengirimku terbang. Satu kata mengirim kau terbang, itu seperti guntur tepat di sebelah telingaku. Seperti petir, guntur yang bergulung. Aku sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Mungkinkah Xianzun telah mencapai ranah jiwa baru lahir? Lalu mengapa dia menyerangmu tanpa alasan? Mungkin dia hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Omong kosong. Xianzun telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Keadaan pikirannya luar biasa. Kau pasti telah menyinggung Xianzun entah bagaimana. Ayah, aku bahkan belum bertemu Xianzun. Bagaimana aku bisa menyinggungnya? Itu aneh. Ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Besok di perjamuan Xianzun kita akan mengetahuinya secara alami. Semuanya akan terungkap. Keluarga yang lewat sini
Aku tidak menyangka keluarga kita bisa berada di pesta Tuan Abadi, duduk begitu dekat ke depan. Bahkan 4 keluarga besar kota Jiang mungkin tidak bisa mengatur ini. Bu, bukankah ini semua berkat Zui kita? Jika bukan karena dia, kita bahkan tidak bisa masuk. Zui, kau harus menjaga hubungan baik dengan Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang adalah pria yang pantas untuk kau percayai. Jangan kecewakan dia. Nenek, aku sedang tidak mood. Mungkinkah kau masih belum melupakan bajingan Yevan itu? Bajingan itu melakukan tindakan keji seperti itu. Aku berharap bisa merobek otot-ototnya dan menguliti kulitnya. Bu, jangan katakan itu. Pikiran gue lagi kacau banget sekarang. Zui, sebentar lagi kita bakal ketemu Dewa Abadi. Jangan cemberut gitu dong. Kalian semua harus bikin kesan yang baik. Dengan lambaian tangan Dewa Abadi, mungkin keluarga yang kita bakal melejit. Gue nggak percaya, anak gue ngelakuin hal kayak gitu. Jangan bilang, Zui kita yang menjebaknya. Susah menilai orang dari penampilannya. Ada orang yang kelihatannya lurus, tapi aslinya bajingan. Kalau kata gue sih, hari itu kita harusnya bawa dia ke kantor polisi. Kita nggak seharusnya ngebiarin dia pergi. Lagian ini keluarga yang nggak seharusnya diumbar. Apa rasa malu yang kita terima di pesta ulang tahun itu belum cukup? Kamu di meja ini? Gimana? Ini kan meja nomor 1. Meja nomor 1 apaan? Kayaknya kamu udah dapet restu Dewa Abadi. Kamu bentar lagi bakal naik tahta nih. Selamat ya, terima kasih atas kata-kata baiknya. Ngomong-ngomong, gimana tuh nasib si Yevan? Akhirnya tanda tanya. Ini kan urusan keluarga kita. Kita nggak bisa biarin ini jadi skandal. Lagian, Zui kita belum nikah. Zui, kalau kamu mau, aku bisa nikahin kamu kapan aja. Gue lagi nggak mood ngomongin ini sekarang. Zui, selamanya cuma cinta kamu. Nikah yuk. Maaf, gua nggak bisa setuju sekarang. Tuan Muda Wang kenapa ya? Ma, udah dong. Pikiran gue lagi kacau banget nih. Gara-gara si brengsek Yevan itu. Kalau gue dapet dia, gue bakal patahin kakinya. Mau patahin kaki? Siapa? Yevan. Berani-beraninya lo nongol di sini. Kenapa gue nggak berani? Bagus, bagus banget. Kalau gitu hari ini gue bakal balas dendam buat Zui. Gue bilang, itu bukan gue. Bacot, ayo lawan gue. Tuan Muda Wang. Yevan, lo udah keterlaluan? Yevan, lo ngelakuin itu apa enggak? Masalah itu. Shiyun, kamu juga nggak percaya sama aku. Sekarang udah ada saksi dan bukti. Gimana caranya biar aku percaya sama kamu? Tunggu bentar. Nanti juga kebenarannya bakal terungkap. Yevan, lo kan nggak punya undangan. Gimana caranya lo masuk? Perlu ditanya. Pasti dia nyelinap masuk bareng keluarga yang. Gue nggak butuh undangan buat kesini. Nggak perlu undangan. Emang lo pikir lo Dewa Abadi? Tepat. Saya. Gue Dewa Abadi ya. Anjing bimbel. Bajingan. Lo masih berani-beraninya ngaku jadi Dewa Abadi. Lo nggak takut kepalanya kopot? Kepala gue copot. Yang kepalanya bakal kopot itu lo. Maksud lo apa? Gue nggak lagi bercanda. Kepala lo beneran bakal kopot. Ini pestanya Dewa Abadi. Jangan asal ngomong. Gue kasih lo waktu 3 detik. Bilang siapa yang nyerang Zui. Gue nggak tahu yang nyerang Zui itu. Halo, halo. Pemerkosa, bejat, penjahat. 3, 2, 1. Ini pesta Tuan Abadi. Beraninya kau membunuh di sini. Adik kecil, Yevan, kau benar-benar gila. Beraninya kau membunuh di pesta Tuan Abadi. Kau akan mati. Aku mati. Aku tidak. Baik-baik saja. Yevan, jangan berpikir bahwa mengetahui sedikit kungfu memungkinkanmu membunuh tanpa pandang bulu di sini. Beraninya kau melakukan pembunuhan massal di pesta Tuan Abadi. Tuan Abadi akan membalaskan dendam saudaraku. Yevan, apa yang kau tunggu? Lari. Shiyun, terima kasih atas perhatianmu. Aku benar-benar tidak perlu lari. Tidak hanya aku tidak perlu lari, tetapi aku juga akan membersihkan namaku. Patriark Liu. Yevan, membunuh tanpa pandang bulu di pesta Tuan Abadi dan membunuh saudaraku. Aku meminta Patriark Liu untuk menegakkan keadilan untukku. Jika saudaramu benar-benar tidak bersalah, aku akan menegakkan keadilan.
Tapi jika dia pantas mendapatkannya. Patriark Liu, kau, apa maksudmu dengan ini? Tuan Muda Wang, aku siap. Sosok wanita ini cukup bagus. Aku suka. Siapa? Jangan. Apapun, bicarakan perlahan-lahan. Biarkan, lepaskan aku. Kau pria boy yang tercela dan tak tahu malu. Pria busuk. Bagaimana ini mungkin? Sekarang kebenaran terungkap. Wang Yu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dan Ye Fan membasmi ancaman bagi orang-orang. Yang mulia abadi kita sama sekali tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Juga tidak akan salah menuduh siapapun. Maafkan aku sepupu. Aku salah paham. Mohon maafkan aku. Bangun. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Jadi kau benar-benar bisa memaafkanku. Aku memaafkanmu. Itu semua salah paham. Ye Fan, aku pantas mati. Bibi, jangan katakan apa-apa. Aku tidak akan menyalahkan mereka. Beberapa hal lebih baik dijelaskan. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Tuan Ye melakukan hal seperti itu? Kasihan, beberapa orang memiliki mata, tetapi tidak mengenali batu giok. Tuan Ye dianiaya. Nona Liu, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya berpikir, Nona Lin dan Tuan Ye sama sekali tidak cocok. Apakah kami cocok atau tidak bukan urusanmu. Aku tidak membencinya. Tidak, Nona Lin. Kurasa kau salah paham. Maksudku adalah, kau tidak pantas untuk Tuan Ye. Hanya seseorang sepertiku, seorang anak ajaib yang lahir alami, bisa layak untuk Tuan Ye. Ayahku adalah orang terkaya di Jiangcheng, dan keluarga Liuku adalah keluarga terkemuka Jiangcheng, dengan aset bernilai lebih dari 10 miliar, dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran politik dan bisnis. Tak terhitung jumlahnya kukatakan padamu. Katakan padaku, apa syaratmu untuk memberiku Tuan Ye? Memberinya padamu. Kau sangat menginginkan Ye Fan. Selama aku bisa memiliki Ye Fan, aku tidak akan mengeluarkan biaya. Nona Liu. Perasaan tidak diukur dengan uang. Karena Ye Fan memilikiku, aku tidak punya alasan untuk menyerahkannya. Selain itu, kami sungguh saling mencintai. Baiklah, Tuan Ye, kau benar-benar menemukan istri yang baik. Anggap saja, aku tak pernah bilang apa-apa. Selamat Tuan Ye, kesalahpahaman selesai. Semua orang senang. Hei Pak Tua Liu, oh Pak Tua Liu, kalian berdua saling kenal, lebih dari sekadar kenal. Ye Fan menyelamatkan hidupku. Dia menyembuhkan penyakit kronisku. Ye Fan, jadi kau benar-benar tahu pengobatan. Memangnya kau pikir apa lagi? Tapi dari mana pil yang kuberikan pada nenek berasal? Ya ampun, biar ku perkenalkan. Ini Ye Fan cucuku. Sepertinya keluarga yang ada penerusnya. Tuan Liu, Anda terlalu memuji. Ngomong-ngomong Tuan Liu, bolehkah aku bertanya kapan Dewa Yi akan tiba? Sang Dewa sudah tiba. Sang Dewa sudah hadir di perjamuan ini. Ya, begitu dekat. Namun begitu jauh. Sang Dewa hadir di perjamuan ini tanpa disadari. Sepertinya tak seorang pun di sini yang melihatnya. Kalau dipikir-pikir ini benar-benar kasus air tenang menghanyutkan. Berapa banyak orang seumur hidup mereka mendapatkan kesempatan untuk bertemu Sang Dewa. Aku sungguh beruntung hari ini. Kudengar Sang Dewa bukan hanya seorang Grandmaster bela diri, tetapi juga seorang tabib dewa yang tak tertandingi, memiliki banyak kekuatan magis, mampu memerintah angin dan hujan, memanggil petir surgawi, dan menaklukkan yang terkuat. 3 keluarga besar kerajaan naga. Selain itu, usianya sepertinya kurang dari 30. Banyak wajah yang familiar, sepertinya semua tokoh terkemuka di kota Jiang ada di sini. Tuan Muda Xiao, Nyonya Tua. Bukankah itu Ye Fan? Bagaimana? Mungkin sampah sepertimu memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan Sang Dewa. Jika sampah sepertimu bisa hadir, kenapa aku tidak bisa? Kau, ini perjamuan Sang Dewa. Aku tak akan pakai kekerasan, tapi tunggu saja. Lu Muya Raja obat ibu kota kekaisaran telah tiba. Jiang Hengdu dari keluarga Jiang ibu kota kekaisaran telah tiba. Xiao Yishi dari keluarga Xiao ibu kota kekaisaran telah tiba. 3 keluarga besar ibu kota kekaisaran menghadiri perjamuan Sang Dewa. Sepertinya kota Jiang akan berubah. Bukankah ini semua karena Dewa Yi itu? Dia adalah dewa sejati di bumi, tak terkalahkan di seluruh 9 provinsi kerajaan naga. Sosok seperti ini, jika keluarga Ku Xiao bisa berteman dengannya, kita pasti akan melambung ke langit. Status Sang Dewa sangat dihormati, karakternya mulia.
Bagaimana mungkin dia memandang pencuri kecil sepertimu? Kau bicara seolah-olah kau kenal sang dewa. Benar. Aku kenal sang dewa. Karena akulah dewa abadi. Karena akulah dewa abadi. Ini lelucon terkonyol yang kudengar sepanjang tahun. Sampah sepertimu. Berani-beraninya menyamar sebagai sang dewa. Yevan, jangan bicara omong kosong. Apa kau tak menghargai nyawamu? Kau pasti sudah gila. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Kaulah yang akan kehilangan nyawamu. Aku kehilangan nyawaku. Aku putra tunggal dari keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar kota Jiang. Aku mungkin tak maha kuasa, tapi aku jelas kaya raya. Di kota Jiang, siapa yang berani menyentuh selai rambutku pun? Xiao Yongxuan, keluargamu Xiao mencuri istriku, meracuni putriku, mematahkan kaki ayahku, mencoba membunuhku, dan membuangku ke sungai. Hutang ini belum lunas denganmu. Dasar sampah. Mati ya mati. Seperti meremukan semut. Sama saja, apa yang bisa kau lakukan padaku? Sungguh mulia orang kaya. Betapa sombongnya. Aku suka sekali menaruh sampah sepertimu di bawah telapak kakiku. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Begitu aku mendapat dukungan dari Tuan Abadi Ye, yang pertama akan melawanmu. Jangan berpikir bersembunyi di balik keluarga Liu. Berarti aku tak berani menyentuhmu. Aku takut kau tak akan hidup sampai hari itu. Apa maksudmu? Ku berimu waktu 3 detik. Berlutut dan mohon ampun untukmu dan untuk keluargamu Xiao. Cari jalan untuk bertahan hidup. Jika aku mengerti dengan benar, jika aku tidak segera berlutut dan meminta maaf, kau akan menghancurkan keluarga Xiaoku. Benarkah? Benar. Hebat sekali. Jangankan keluarga Xiaoku, nantinya berhadapan langsung dengan Tuan Abadi naik surga dalam 1 langkah. Berdasarkan fondasi keluarga Xiaoku saja, berdiri tegap di kota Jiang selama 50 tahun, tak terkalahkan. Apa yang akan kau gunakan untuk menghancurkan keluarga Xiaoku dengan mulut kotormu itu? Kah? Dasar bodoh. Kukatakan sekali lagi, ku berimu waktu 3 detik. Berlututlah di depanku. Gila. Kurasa kau sudah benar-benar gila. Pembunuhan. Kau. Putra. Putra. Yevan bajingan. Beraninya kau membunuh seseorang di pesta Tuan Abadi. Di depan semua orang, kau tamat. Aku tamat. Bukankah aku berdiri di sini baik-baik saja, tepat di depanmu? 3 tetua. Yevan dia. Tuan Abadi sedang mengamuk. Kalian harus membelaku. 3 tetua katakan padanya aku. Kami menunggu kehadiran Tuan Abadi. Apa? Tuan Abadi Ye? Benar. Dialah yang pantas untuk pesta Tuan Abadi ini. Protagonis Yevan. Dia juga punya nama lain yang dikenal sebagai Tuan Abadi Zuan Utara. Yevan, apakah kau benar-benar Tuan Abadi Zuan Utara? Karena semuanya sudah sampai di sini. Aku tak akan menyembunyikannya lagi. Benar. Akulah Ye Bei Zuan. Apa? Ini bagaimana mungkin? Mustahil, mustahil. Baru 6 tahun. Bagaimana mungkin dalam 6 tahun menjadi seperti ini? Di matamu 6 tahun, bagiku 6.000 tahun. 6.000 tahun ini, aku telah melangkahi tumpukan tulang, gunung mayat, dan lautan darah. Aku telah mengalami total 18.954 kesengsaraan. Sebelum berlatih ke posisi Tuan Abadi, aku tak ragu untuk menghapus semua kultivasiku. Hanya untuk menunggu hari ini, aku secara pribadi akan membunuh kau pencuri tua. Apa katamu? Keluargamu Xiao menenggelamkanku di sungai, merebut istriku, meracuni putriku, dan melumpuhkan ayahku. Semua ini, kau dalangnya. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Yevan. Tidak. Ye Biksuan. Tidak. Kamu Tianzun. Anda, ampuni aku. Ampuni hidup anjingku. Saya. Aku akan jadi anjingmu di kehidupan selanjutnya. Kau katakan apa yang harus kulakukan, dan aku akan melakukannya. Bukankah menjadi manusia sudah cukup baik? Kenapa jadi anjing kehidupan selanjutnya? Selamat yang mulia abadi atas jasa sempurnamu. Xiun, aku bilang, aku akan memberimu kejayaan seumur hidup. Aku berhutang lamaran padamu terakhir kali. Akan kuganti untukmu kali ini. Lim Xiun, nikahi aku. Aku bersedia.